Rakyat tidak butuh perdebatan wewenang. Rakyat butuh jalan yang aman. Kalau dulu itu sampai ada julukan Kabupaten Pasuruan ini ada wisata Jeglongan Sewu. Iya benar, Jeglongan Sewu. Sampai populer kan? Kalau mau wisata baru itu ada di Kabupaten Pasuruan namanya wisata Jeglongan Sewu. Yang belum tahu apa itu ternyata itu di setiap musim hujan Mbak Novi. Iya, benar. Jalan-jalan di Kabupaten Pasuruan ini selalu saja banyak berlubang-lubang terutama di jalan nasional. Yang arah mana Taman Safari. Oke. Nah itu kan ada jalan rusak parah beberapa kali itu kan jatuh orang lewat situ itu. Oh iya, Pak. Itu Saya langsung juga kita pernah sidak situ. ke sana ke lokasi. Ketika sudah lokasi punya datanya kita langsung panggil ke Bina Marga dan alhamdulillah langsung responnya cepat langsung diperbaiki. Wah, Kita tidak bisa serta-merta misalnya diwaduli masyarakat. Di masyarakat, Pak, ini bagaimana jalannya ini rusak. Kita kalau bilang, aduh maaf ini bukan kewenangan salah, bukan kewenangan kami. Ya, sebaiknya jangan bilang begitu, ditampung dulu di masyarakat, lalu kita komunikasikan di DPR atau di Bina Marga Kabupaten, yang kemudian kita lanjutkan di kewenangan masing-masing. Misal di itu kewenangan provinsi, ya kita ajukan ke Dinas PU Provinsi atau di Kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jawara, Jagongan Wakil Rakyat, program eksklusif dari Potret Media. Wadah aspirasi untuk menguliti kebijakan demi kemaslahatan masyarakat Pasuruan. Sahabat Potret Media, setiap hari kita melewati jalanan di Pasuruan. Ada yang mulus, tapi tidak sedikit yang berlubang, seperti kubangan. Bahkan sampai memakan korban jiwa. Seringkali saat warga protes di media sosial, jawabannya klasik. Oh, itu bukan kewenangan kabupaten. Itu jalan provinsi atau jalan nasional. Rakyat tidak butuh perdebatan wewenang. Rakyat butuh jalan yang aman. Hari ini di podcast Jawara sudah hadir para punggawa dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Tokoh yang sangat-sangat yang sudah familiar bagi warga Pasuruan. Ada Bapak Haji Muhammad Sudiono Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dion, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, selamat siang dan sehat semuanya untuk warga Kabupaten Pasuruan. Wah, ini sangat-sangat semangat sekali ya. Baik, ada kita selanjutnya ada tokoh muda kita, Mas Adib Goni Akon. Sehat ya Mas Adib? Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aslinya Gus guys, tapi kenapa nggak mau dipanggil Gus ya? Gak ada turunan kiai. Oh gitu ya. Dan di sebelahnya lagi, oh gitu, benar. Dan di sebelahnya lagi ada Gus Muhammad Aminuddin yang biasa disapa Gus Ama. Selamat siang Gus Ama. Ya, selamat siang. Ini kenapa kok namanya Gus Ama ya? Ya, Muhammad itu. Masa kecilnya itu nggak bisa ambil. Muhammad, Ama. Gitu. Oke, baik. Jadi kita manggilnya Gus Ama aja ya. Atau Aminuddin ya nggak apa. Oke. Apalah arti sebuah nama. Oke, baik. Yang penting doanya. Kayaknya kita lanjut aja yang ngobrolnya biar tambah seru gitu ya. Ini saya bersama para tokoh-tokoh yang sangat hebat sekali. Berkopiah, saya berhijab. Bedanya kita perempuan, saya perempuan, beliau laki-laki gitu aja bedanya ya. Kota santri, Mbak. Bener, kota santri. Pak Dion sebagai tokoh yang sangat paham seluk-beluk anggaran di Pasuruan nih ya. Keluhan warga soal jalan rusak di wilayah kabupaten, baik karena faktor alam maupun truk bermuatan lebih. Itu seperti tidak ada habisnya gitu ya. Sebenarnya seberapa ideal sih alokasi anggaran pemeliharaan jalan di Dinas PU Bina Marga tahun ini? Apakah memang anggarannya yang mepet atau eksekusi di lapangannya yang lambat? Gimana tuh Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Novi yang saya hormati dari podcast Potret Media. Iya benar Pak. Dan teman-teman sekalian, Gus Sama dan Mas Adib. Jalan di Kabupaten Pasuruan ini memang
luas sekali, panjang sekali, dan menjadi tema tahunan ya kira-kira ya. Iya, betul sekali. Kalau dulu itu sampai ada julukan Kabupaten Pasuruan ini ada wisata Jeglongan Sewu. Jeglongan Sewu. Iya benar, Jeglongan Sewu. Sampai populer kan? Kalau mau wisata baru itu ada di Kabupaten Pasuruan namanya wisata Jeglongan Sewu. Yang belum tahu apa itu ternyata itu di setiap musim hujan Mbak Novi. Iya benar. Jalan-jalan di Kabupaten Pasuruan ini selalu saja banyak berlubang-lubang terutama di jalan nasional. Sampai kadang masyarakat saking gemesnya mungkin ya, mau marah-marah ke siapa ya, mau demo-demo ke siapa. Karena yang rusak itu yang menjadi sorotan terutama karena dilewati oleh semua warga, baik lokal, kabupaten, regional maupun nasional, itu jalan utama kita yang menghubungkan Pulau Jawa ya, Jawa Bali lah, yaitu Pantura, dan ini adalah jalan nasional. Cuman masyarakat kan nggak tanya itu, ini Iya, tugasnya benar. siapa. Nah, kalau kita jelaskan itu, ya satu sisi memang kewajiban kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa jalan itu ada kewenangan dan tupoksinya. Memang jalan nasional itu adalah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian PU, dan Kementerian PU punya unit di setiap provinsi yang disebut dengan Balai Besar. Balai Besar Jalan di Surabaya. Tapi Balai Besar Jalan itu juga nggak ngurus jalan di Pasuruan aja, ngurus jalan seluruh Jawa Timur se-Jawa, ya. se-Jawa Timur Iya. yang di Surabaya itu. Kan saking gemesnya kadang masyarakat nempel sendiri. Iya benar Pak, ada yang bikin konten juga ya. Nempel sendiri, ada yang pawai waktu itu ya. Nah, ini yang menjadi problem. Tetapi saya melihat keseriusan dari Mas Bupati dan pemerintah daerah merespon ini untuk periode ini. Saya lihat dan kita lihat bersama di lapangan itu lebih cepat, lebih cepat responnya Iya benar. untuk mengkomunikasikan ini dengan Balai Besar terutama. Bahkan ada beberapa LSM maupun komunitas masyarakat yang akhirnya sampai punya kontak personnya Balai Besar. Saking pinginnya ini sama-sama kalau bolong sedikit, kalau Langsung bisa lapor. saat itu juga atau minimal malam itu sudah Dibenahi. ditempel. Karena kalau musim hujan itu lawannya aspal itu memang air. Ya. Jadi sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya aspal kalau udah ada genangan di situ, Habis. genangan dan dilewati Nah, mobil truk besar. dengan tonase yang luar biasa, ini tentu cepat rusak. Nah, seberapa ideal kira-kira anggaran untuk perawatan jalan di Kabupaten Pasuruan? Tentu kalau kita menghitung secara utuh ya, pernah kita coba simulasikan itu setidaknya butuh 600 miliar ya untuk memperbaiki jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab dari Kabupaten Pasuruan. Tetapi kan anggaran kita ini tidak hanya ngurus jalan, Mbak. Oh iya benar. Pemerintah ini ngurus seluruh sendi kehidupan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, ya pendidikan, ya kesehatan terutama ya. Terus ekonomi juga lain-lain. Sehingga apalagi tahun ini, dari tahun kemarin pemerintah pusat ada kebijakan efisiensi secara besar-besaran dengan Impres nomor 1 banget itu. itu, Ya. benar-benar. Jadi dana-dana kita udah tahu kan kalau dana kita hampir Iya. 1 triliun ya. Iya benar. 600 hampir 600 miliar itu 800, diambil efisiensi, transfer daerah itu dikurangi, belum lagi kewajiban kita membayar P3K penuh yang waktu, baru. P3K paruh waktu ya. Itu Ya. juga. Besar sekali. Sehingga totalnya 900 miliar ya dana kita yang terefisiensi. Sehingga tahun ini anggaran untuk dinas SDA dan Bina Marga itu jadi satu sekarang ya. Itu anggarannya sekitar 136 miliar. Tapi itu 136 miliar bukan hanya untuk biaya belanja modal untuk perbaikan jalan, tapi di dalamnya juga ada belanja operasi, belanja pegawai. Jadi yang murni untuk biaya perawatan dan perbaikan jalan kurang lebih hanya 85 miliar. Tentu angka yang tidak ideal. Ya. Tapi saya kira dinas atas saran Pak Bupati sudah memprioritaskan untuk jalan-jalan yang rusak berat dan rusak sedang ya. Yang itu menjadi poros utama di wilayah Kabupaten Pasuruan. Angka ini tentu jauh dari ideal ya. Iya benar. Gimana caranya nggak tahu, ayo kita barangkali dari teman-teman media pinjam ke mana dulu gitu. Ya akses. Tapi daerah itu kan nggak boleh pinjam ya, boleh tapi ketat sekali ya.
Kalau pemerintah pusat kan bisa pinjam langsung. Misalkan ke Sayang Bank lah, Dunia, sampai ke World pinjam. Bank, Berarti sangat-sangat berpengaruh ya untuk efisiensi ini Pak ya. berpengaruh sekali, Mbak. Tidak hanya untuk perbaikan jalan, untuk semuanya, termasuk untuk Semuanya. kita. dan lain-lain. Memang tidak ideal, belum ideal. Tapi saya berharap dengan anggaran yang segitu, pemerintah bisa memprioritaskan mana yang jalan yang betul-betul menjadi prioritas untuk perbaikan. Oh Saya kira baik, gitu. berarti ini pemerintah pusat ya Pak. Oke. Ya, saya Komisi 3 mendorong pemerintah kabupaten tidak hanya mengandalkan DAU, tapi juga bisa secara serius, secara inten, bahasa kita itu nyenggek ya. Nyenggek itu apa? Nyenggek. Ya nyenggek. Menopang. Bukan, mengunduh. Oh mengunduh. Ya, Oh iya supaya mengunduh. minta ke pemerintah pusat itu lebih serius lagi, lebih bola inten ke lagi, pusat. tidak hanya melalui DAU, tapi dana-dana DAK. Kan banyak dana-dana DAK yang Ada ya Pak ya. ada. Meskipun juga berkurang tahun Kurang ini. juga. Berkurang Dari pusat. Tapi kalau kita semakin rajin kita nyenggek ya, semakin rajin kita minta ya. Ya. Misalkan tiap minggu kita datangi Menteri PU, kan bisa jadi kan tegorek daripada misalkan kita nggak pernah ke sana Ya. sekali, misalkan hanya 6 bulan sekali. Begitu juga jalur mungkin ke Komisi 5 DPR RI ya, yang mereka juga tahu soal konstruksi anggaran di perbaikan jalan dan infrastruktur. Berarti tergantung pemerintah daerahnya juga gitu Ya, Pak ya. kita harus memang Jemput rajin, bola. jemput bola, rajin nyenggek lah maksud saya. Nyenggeknya itu. Ya, rajin meminta lah kepada. Kalau enggak kita nerimo yang pandum ya dibagi sesuai kewenangan dan analisis dari pemerintah pusat. Ya misalkan pemerintah pusat punya jeruk sekian ya jatahnya satu-satu. Tapi ada sisa jeruk 5 yang ini harus disenggek. Harus kita rajin Ya. meminta. Oh, Nah, baik. kita yang berharap pemerintah daerah kita dorong untuk rajin minta tambahan anggaran melalui dana alokasi khusus untuk infrastruktur. Wah, oke, sangat informatif sekali Ya. Pak. Terima kasih Pak Dion. Kita beralih ya, kita ke Mas Adib. Nih Mas Adib, warga sering melihat penanganan jalan rusak itu cuma ditambal sulam. Lalu 2 bulan kemudian saat musim hujan tiba, jalannya hancur lagi. Bagaimana fungsi pengawasan Komisi 3 nih memastikan kualitas aspal dan proyek yang dikerjakan kontraktor mitra Bina Marga ini agar tidak asal-asalan? Oh iya. Terima kasih Mbak Novil nih. Iya, benar, Pak. Mbak Novil. Untuk kualitas perbaikan jalan memang ada beberapa yang tidak langsung diperbaiki secara utuh gitu kan, ada perbaikan berkala, ada yang rusak berat, rusak ringan, itu kan ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Jadi memang ketika jalan itu dikategorikan rusak ringan ya perbaikannya ringan, kalau rusak berat ya perbaikannya berat sampai bisa dicor atau dibongkar kan gitu, seperti itu. Kalau perbaikan berkala yang lubang-lubang itu mesti ditempel biasanya kalau memang seperti itu. Kalau lubang-lubang kecil yang biasa gitu ya biasanya perbaikannya ditempel-tempel biasa. Kalau yang rusak berat itu baru untuk perbaikan yang full hot mix biasanya, kalau kalau yang bagus itu kan hot mix gitu ya. Nah, itu kalau itu. Untuk pengawasan Komisi 3 melalui Bina Marga itu sudah sering kita komunikasi di rapat-rapat komisi dengan OPD terkait Bina Marga. Itu pengawasannya kita sudah berjalan. Sidak lapangan juga gitu. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat langsung kita tanggap dan kita konfirmasi ke Bina Marga untuk jalan-jalan yang ini, untuk pengawasan yang perbaikannya seperti itu. Baik. Kalau misalkan ada warga yang nggak bisa laporan nih, mau laporan kemana? Laporannya kemana tuh, Mas? Bisa laporan ke kita. Kalau kita kan sesuai dapilnya masing-masing ya. Ya. Bisa, atau langsung ke kepala desa dari pemerintah desa. Nanti bisa pemerintah ke kecamatan dan seterusnya, seperti itu dari struktur pemerintahan. Jadi birokrasinya. Birokrasinya. Atau langsung lewat medsos kan, kalau sekarang kan no justice no viral kan gitu. Benar. Berarti viral dulu no lebih viral enak no gitu ya? justice ya kepala. Iya, kembali. No viral no justice. Nah, itu justice. biasanya lebih cepat itu. Iya, penanganannya lebih cepat ya, Pak? Iya, lebih cepat. Benar kalau sih, sekarang. benar sih.
lebih mudah kalau sekarang sebetulnya laporannya itu. Iya. Berarti nggak usah susah-susah Pak Nggak usah ya? susah-susah. Berarti nggak, kalau ada yang laporan nggak usah diciduk atau apa, beres ya Pak ya? Iya. Oke. Seperti dulu ada ini kita di Dapil 6 ya. Kan saya di Dapil 6 di Pandaan Prigen Sukorejo. Itu kan ada jalan rusak di jalan Pandaan Jetak ke arah Prigen. Yang arah mana Taman Safari. Oke. Nah, itu kan ada jalan rusak parah, beberapa kali itu kan jatuh orang lewat situ itu. Oh iya Pak. Itu Saya langsung juga kita pernah sidak situ. ke sana ke lokasi. Ketika sudah lokasi, punya datanya, kita langsung panggil ke Bina Marga dan alhamdulillah langsung responnya cepat, langsung diperbaiki. Wah, keren sekali. Iya. Berarti Seperti emang itu. cepat ya untuk Iya, penanganannya emang di sini cepat. ya. Baik. Terima kasih Mas Iya, Adi. sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Gus Sama ya. Nah, ini yang sering bikin masyarakat awam bingung dan jengkel banget. Begitu ada jalan rusak parah misalnya di jalur Pantura atau jalur utama penghubung wilayah nih. Pemkab bilang itu bukan urusan mereka. Nah, Gus Sama tolong edukasi kami dong bagaimana sebenarnya pembagian status jalan ini. Dan bagaimana Komisi 3 melakukan tekanan politik ke pemerintah provinsi maupun pusat agar jalan mereka yang ada di wilayah Pasuruan tidak dibiarkan terbengkalai. Gus Sama? Ya, terima kasih. Ya. Ya, itu sebetulnya seperti kata Pak Dion tadi, itu kadang masyarakat kan tidak ingin tahu itu. Pokoknya ono dalan bolong ya wis dilaporno. Padahal di situ kan ada kewenangan sendiri-sendiri. Jalan itu apa jalan provinsi, apa jalan nasional, apa jalan kabupaten. Sama halnya dengan sungai yang kemarin ya. Sungai juga seperti itu, ada kewenangannya kabupaten, kewenangan provinsi dan ada kewenangan nasional juga. Ada juga Pak ya? Ya, sungai seperti itu. Ya, berhubungan dengan jalan ini, kita di Komisi 3 itu sebetulnya kan sudah beberapa kali ketika di situ ada misalnya jalan ruas nasional ataupun provinsi yang di situ membutuhkan perbaikan atau membutuhkan peningkatan dan lain-lain misalnya, di situ kita biasanya itu ke ke dinas ya, dinas PU yang ada di provinsi atau di kementerian, yaitu untuk menyampaikan hal-hal apa yang dibutuhkan yang ada di kabupaten di luar kewenangan kita. Kita tidak bisa serta-merta misalnya diwaduli di masyarakat, Pak, ini bagaimana jalannya ini rusak. Kita kalau bilang, aduh maaf ini bukan kewenangan bukan kewenangan kami, ya sebaiknya jangan bilang begitu, ditampung dulu di masyarakat, lalu kita komunikasikan di DPR atau di Bina Marga Kabupaten, yang kemudian kita lanjutkan di kewenangan masing-masing. Misal di itu kewenangan provinsi ya kita ajukan ke dinas PU provinsi atau di kementerian, seperti itu. Berarti Jadi nanti, tetap kita tampung, tidak serta kita tolak bahwasanya aduh maaf itu bukan kewenangan kami, ya bukan begitu caranya, seperti itu. Oh, berarti tetap untuk menampung aspirasi Ya, dari tetap ada seperti itu. Oke, artinya meskipun itu jalan nasional atau provinsi, kan posisinya ada di Tanah Pasuruan dan yang lewat setiap hari adalah warga Pasuruan gitu ya Pak ya. Oke, benar-benar. Pak Dion, bisa tidak Dampak Komisi semua. 3 mendorong adanya MOU atau diskresi darurat di mana Pemkab bisa menggunakan dana tak terduga nih untuk melakukan penanganan awal jika jalan tersebut sudah sangat darurat dan membahayakan warga? Ya, kita sudah lama sih mendorong itu, tapi memang regulasi kita dan sistem penganggaran kita juga sangat Terbatas. ketat. Terbentur. Ada tupoksi masing-masing pemerintahan di semua tingkatan. Jadi bahkan kami dulu mengusulkan ada namanya kayak kalau ada yang untuk penjahat itu badan khusus ya, seperti Oh ya. cyber pungli lah ini Cyber pungli. ini saya berjalan. Ya. Yang khusus mendeteksi dan mencari jalan-jalan rusak ketika mendapat laporan langsung ditempel. Nah. Kira-kira seperti itu. Kami sudah mendorong ke sana, tapi memang ada kendala regulasi tentang itu, Mbak. Nah, coba kita cari formulanya, kira-kira ke depan bisa nggak kalau itu kita tempel dulu, kemudian kita
uangnya, Dirembeskan. tagihkan. Oh bisa seperti itu. Oh pengennya, Iya, kita pengennya ada ya. beberapa rumusan yang sudah kita bahas di DPRD juga dan di pemerintah juga sering kita diskusikan. Yang penting jalan ini diperbaiki dulu. Yang penting jalan ini ditangani dulu, jangan ditangani dulu, nunggu benar-benar. sampai rusaknya Parah ya, Pak, ya. parah. Tapi ternyata kan memang tidak bisa karena memang uangnya tidak ada di sini, uangnya ada di sana. Regulasinya. Seperti Tapi misalkan itu kita lakukan, sepertinya menurut saya juga tidak ada salahnya. Yang penting kan pertanggungjawabannya, akuntabilitas keuangannya juga bisa dilaporkan dengan baik. Misalkan untuk perawatan jalan, kita kan juga ada perawatan jalan, perawatan yang berkala ya, yang itu bisa digunakan kapan saja tanpa harus menganggarkan dulu. Maksudnya menganggarkan misalkan ruas jalan ini yang kita anggarkan biasanya kan perawatannya untuk titik ini senilai 100 juta misalkan. Tidak, kita ini punya anggaran yang global, misalkan 1 tahun untuk perawatan berkala nilainya 10 miliar. Nah 10 miliar ini kita gunakan untuk seluruh jalan-jalan, kapan saja dapat laporan kita tembal. Tapi itu di wilayah yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Pasuruan. Jadi kalau di wilayah Kabupaten Pasuruan, yang menjadi kewenangan kita ada pos anggarannya. Tapi sampean misalkan Pak Novi, di depan rumah saya misalkan ya. Iya, benar. syukur kabupaten jalannya. Iya, jalan kabupaten. Ini rusak Pak malam ini, hancur. Malam itu juga bisa kita eksekusi. Karena kita punya uang. Iya, berhubung tidak ada uangnya Pak ya. Loh, ada uangnya. Oh, ada, kita punya. ada. Tapi itu di kewenangan kita Pak. Di ruas jalan kabupaten. Kalau ada yang uangnya. provinsi harus regulasinya kayak tadi Pak Nah, ya. untuk yang provinsi tentu kita harus laporan ke sana. Ya, karena darurat ada. Untuk jalan nasional. Baik. Tapi untuk tahun ini saya lihat 2 tahun terakhir lah. Mungkin ini juga respon dari Presiden ya. Presiden kan juga punya badan khusus ya yang menangani jalan rusak dan jembatan itu. Ya. Responnya lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya lah. Kalau sebelumnya sampai jalan hancur betul baru berapa hari. Iya, benar. Kan kita lihat Gus. Iya. 1-2 hari tambah lagi. Tambah. Meskipun besoknya rusak lagi. Karena nambalnya juga. saking semangatnya, nambalnya pas turun hujan. Jadi selesai ditambal, bolong lagi. sekian jam dilewati truk, hancur lagi. Iya, hancur lagi. Tapi saya pikir itu sudah respon terpasukan. yang bagus lah dari pemerintah pusat melalui balai besar untuk perbaikan ini. Saya kira sudah ada kemajuan, Mbak. Iya sih. Menurut pengamatan kami ya. Iya, benar. Saya juga Bersama yang juga. lewat juga ada Ya, kemajuan. jalan-jalan, dibanding ya. yang dulu-dulu lah ya, Iya, dari benar, pemerintah pusat lebih cepat responnya lebih cepat untuk perbaikan jalan. Penanganan, Tapi memang kadang gemes ya, terutama yang menjadi keluhan kita semua, yang kemarin juga direspon oleh Pak Bupati saat ada rapat apa itu, di ruas yang persimpangan rel kereta api Late itu loh. Oh iya benar Pak. Itu kan udah Sering korbannya udah nggak kehitung. Ya, benar. Kalau udah musim Yang hujan, terpeleset gitu-gitu, yang Pak, ya. terpeleset Iya. sudah Licin, ya. persimpangan relnya miring. Iya benar. Belum lagi kalau musim hujan, bolong bisa. Benar, itu parah Becek, banget. licin. Ini yang menjadi keluhan kita semua. Kemarin Pak Bupati ngusulkan flyover ya. Flyover. Tapi duitnya harus Lebih gede Itu lagi lagi. Pak ya kalau flyover. ya Tetap hitungan. ya nggak apa-apa kan itu pakai duitnya pusat bukan uang kita. Iya, Nggak apa-apa. karena jalan nasional. Ya. Iya sih. Itu Mbak Novi. Saya kira beberapa rumusan yang coba kita cari untuk diskresi kira-kira mungkin nggak. Tapi selama ini sudah cukup bagus lah untuk Ya, benar. lebih cepat responnya. Iya, Bang, pokoknya kalau ada yang sebelumnya. rusak selain yang ini dari kabupaten itu bakal dieksekusi langsung. Iya, gitu ya, kalau Pak, ya. yang itu menjadi kewenangan kita pasti. Ya, Karena kita ada uangnya untuk perawatan berkala namanya. Oke, itu bisa ditandai ya teman-teman ya. Bisa. Bisa. Langsung aja. Itu penambalan No viral. Iya. Iya, Viral justice. Benar banget. Nah, selain kita kan biasanya nyalain pemerintah mulu nih kadang ya Pak ya. Kan Ya. ini kadang ada pastinya. beberapa muatan, iya pasti ya Pak ya. Ya, pastinya. Beberapa ada yang lewat kayak truk-truk gede-gede gitu kan ada muatan-muatan odol gitu kan. Kayak over dimension overload gitu. Nah, gimana nih Gus Adib, sejauh mana koordinasi Komisi 3 dengan Dishub untuk memperketat jembatan timbang dan menindak tegas kendaraan yang merusak jalan kita tuh? Oh, iya. Memang kita ini ya tidak dipungkiri karena daerah industri ya. Daerah industri dan daerah tambang dan lain sebagainya memang. Jadi di Pasuruan ini truk besar-besar ini sangat luar biasa banyaknya ya. Jadi jalan ini tiap tahun ini cepat rusaknya kan gitu. Jadi bukan karena
perbaikannya telat atau apa, karena juga tonasenya yang terlalu berat itu memang sangat pengaruh untuk jalan-jalan ini. Saya beberapa kali ke daerah-daerah yang jarang ada industrinya, jarang ada truknya ya, jalannya mulus-mulus semua gitu. Ya coba ke Tosari aja yang tidak pernah dilewati truk berat itu aja mulus semua jalannya dan lama perbaikannya. Mungkin 10 tahun terakhir nggak ada perbaikan di sana, kecuali ada longsor atau apa kan gitu. Iya benar-benar. Ya memang pengaruhnya luar biasa untuk truk-truk ini, dan melalui dinas perhubungan itu sudah kita perketat memang di tonase ini, sampai alhamdulillah pemerintah daerah juga sudah menggratiskan ujikir kan gitu kan, sudah gratis. Nah, ini supaya juga untuk memperketat lagi itu untuk tonase-tonase yang berlebihan, karena di undang-undangnya sudah jelas ya, Undang-Undang nomor 22 kalau nggak salah tahun 2009 itu sudah jelas peraturannya, kalau melebihi muatan ya ada dendanya, ada sanksinya gitu. Seperti itu. Iya, tapi kadang kayak ada alasan banget gitu. Lihat di sosmed itu alasannya banyak sekali. Kalau nggak overload ntar ini nggak bisa Oh iya pasti ya, melakukan karena terkait dengan urusan uang kan itu Iya, ya. benar, Iya, benar. repot memang urusan uang, urusan perutnya gitu. Benar sekali. Iya. Oke, terima kasih. Gus Adip. Kita lanjut ke Gus Ahmad ya. Selain masalah truk besar, bagaimana dengan kesadaran masyarakat desa dalam menjaga drainase di pinggir jalan nih? Karena musuh utama aspal adalah genangan air akibat saluran air yang tersumbat sampah atau tertutup bangunan warga. Nah, bagaimana Dewan mendorong kesadaran kolektif ini, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Memang kebetulan ya di dapil saya itu di daerah pegunungan, utamanya di Puspo, itu banyak ruas-ruas jalan itu memang drainasenya kadang tidak ada, terus kadang drainasenya itu rusak. Memang kalau jalan itu ya jalan-jalan terus mau dibenahi tanpa membenahi drainase itu percuma. Apalagi di daerah gunung, ya kan. Benar. Nanti kalau hujan itu udah jalan itu kayak sungai. Iya, Akhirnya, benar, ya kan, tidak ada Iya, buangan. menggenang banget gitu, Iya. Pak ya. Toh dibenahi di situ, ya kan. Nggak ada ininya, drainasenya. Ya udah, ya cepat rusak juga. Artinya ketika mau ada pembenahan di situ, mau di aspal, mau apa, kita lihat dulu drainasenya bagaimana. Ada atau tidak. Kalau tidak ada ya kita buatin drainase dulu, atau kalau sudah ada itu dibenahi kalau rusak. Dan seperti itu masyarakat biasanya di desa-desa ada drainase itu biasanya membuang sampah di situ sehingga tersumbat, baik itu di pedesaan ataupun di kota. Kadang kalau di kota lumayan. Jadi perlu juga adanya ya balik maneh nang kemarin ketika Sungai. kita podcast enggak ya sungai ya DLH DLH ya kemarin SDA. pembuangan sampah Oh, itu sampah, ya, DLH. itu ya itu perlu kesadaran masing-masing, kesadaran lingkungan. Kalau buang sampah itu sebaiknya buang sampah di tempatnya seperti itu, jangan buang sampah di sungai karena itu juga mengganggu banyak hal. Baik itu ke jalan, kalau seperti itu, misalnya banjir, jalan kan juga rusak. Ke lingkungan, ke masyarakat juga seperti itu. Ya paling inti lagi ya jagalah kebersihan, seperti itu. Kebersihan itu ya pangkal dari segalanya. Kalau sudah tidak bersih, misalnya sungai pun, jalan pun semuanya akan rusak, akan banjir dan akan longsor juga. Benar. Seperti itu. Iya Ya, sih, iya sih Bos. Di desa saya juga sering banget untuk jalan-jalan tuh udah dibenahi, terus tergenang air, akhirnya rusak lagi, Nah, gitu-gitu seperti mulu. itu. Ya, Emang aspal nggak ada, soalnya. iya nggak ada drainase-nya itu Nah, tadi. benar-benar. Oke, berarti emang kebijakannya ini nanti ya atas Ya, kesadaran tadi ya. ini banyak juga sih dari kami juga dari kabupaten pemerintah kabupaten juga menggalakkan pembangunan jalan juga ya, drainasenya juga itu sudah jalan itu alhamdulillah. Selama ini baik dari saya, usulan saya juga banyak itu drainase Oke. seperti itu. Berarti tergantung dapil nanti Pak ya. Kalau yang Ya usulan sebetulnya drainase. kalau bicara seperti itu mau dimanapun selama itu di Kabupaten Pasuruan
ya kita usulin, kita Oke. bilang gitu Berarti aja. tidak ada yang namanya, oh ini Mm-mm. wewenang Mm-mm. dapil ini nih, Ya nggak berbeda ada ya? nanti Nggak kalau ada. yang Kalau usul orang kewenangan Nganjuk, dapil nggak ada. masa yang usul orang Nganjuk ya berbeda lagi. Oh berbeda lagi. Benar, yang penting di wilayah Kabupaten Pasuruan Ya, aja sama Pak ya. Kalau Ya, laporan benar. semuanya bisa. Mm-mm. Pokoknya masyarakat Pasuruan bisa laporan ke kita. Ya, Oke, berarti semua dewan itu punya Iya. porsinya masing-masing. Oke, luar biasa sekali jagoan kita hari ini ya. Kita beri tepuk tangan dulu kali ya. Wow, sangat-sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Sebelum kita tutup, saya minta statement penegas ya, atau garansi dari masing-masing Bapak Dewan nih. Di tahun anggaran ini, wilayah mana yang menjadi fokus utama perbaikan total dan apa pesan Bapak-Bapak untuk warga Pasuruan? Kita mulai dari Pak Dion dulu kali ya. Ya, alhamdulillah periode ini, periode Mas Rusti dan Gus Sopi ini kita sangat apresiasi karena beliau dulu juga di DPRD di Komisi 3 ya. ya, Tiga. ya. Malah mantan Sesuai. ketua Komisi 3. Jadi paham betul soal aspirasi masyarakat, soal jalan. Sehingga ada beberapa ruas yang menjadi prioritas kita itu dibangun dengan beton rigid ya. Di beberapa ruas mungkin dengan udah lihat ya, kayak Bangil ada. mana, Ya. Sukorejo, terus Beci, Ya, mana, terus ini Sudah lagi merata. Pandaan, Keraton, daerahan Keraton, itu. kemudian di Lekok di beberapa ruas. Karena memang harus dibangun dengan konstruksi beton, ternyata yang biayanya 3 kali lipat dari konstruksi. Tapi umurnya Lebih panjang. lebih lama dan lebih panjang, bisa sampai 10 tahun nggak ada perawatan. Tapi juga lagi-lagi yang penting jalan itu dilewati dengan benar ya, sesuai tonasenya. Nggak ada yang odol Kalau kelas lewat 3 Iya, ini. ternyata dilewati kontainer ya, kontainer. Habis di situ. Benar-benar. dilewati dump truck tronton ya pecah juga. Saya kira ini apresiasi kita lah Komisi 3 kepada pemerintah daerah yang membangun beberapa ruas jalan dengan beton. Yang kedua, ini yang harus kita bersama-sama sadari, masyarakat juga tidak boleh sembarangan, terutama membuang sampah. Benar. Sampah ini kan tidak hanya mengganggu soal ketika musim hujan banjir, tapi juga menjadi genangan. Ya, akhirnya. Gara-gara sampah nyumbat di beberapa drainase, irigasi, sehingga jalannya menjadi tergenang. Ketika Dan menggenang. banyak di beberapa kalau musim hujan ya di agak pegunungan Gus. Iya, Karena irigasinya buntu semua. Iya, akhirnya lewatnya di tengah Lewat jalan. di tengah jalan kayak Genang sungai. ya akhirnya, Pak. Jadi sungai akhirnya. Jadi sungai, dan itu mempercepat usia aspal cepat tergerus, cepat rusak. Ini yang saya kira harus bersama-sama kita sadari bersama, dan ke depan kita akan terus dorong pemerintah daerah. Saya setuju untuk beberapa ruas jalan yang memang konstruksinya tanahnya bergerak, itu saya setuju di beton semua, sehingga lebih hemat lah Mbak, lebih hemat, sehingga uang kita untuk perawatan nggak tiap tahun tambah Tiap naik, tahun. jadi tahun tambah bagus, sehingga biaya perawatan berkalanya berkurang, kira-kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Dion. Ekonomis. Kita lanjut ke Mas Adib. Ya, untuk apa tadi Mbak? Bisa diulang? Pesan tentang kualitas proyek dan ketegasan pengawasan. Oh iya. Yes. Ya, untuk kualitas proyek ini memang di daerah-daerah lain banyak yang viral kan seperti itu. Tapi alhamdulillah di Pasuruan ini ketika kita sidak dan kita lihat di lapangan sudah cukup bagus lah untuk kualitas dari pengerjaan oleh dinas terkait itu. Lalu untuk pengawasannya kita memang sudah lakukan untuk pengawasan ini, dan di ruas-ruas jalan yang sudah diperbaiki, dan alhamdulillah nih sampai saat ini masih belum ada keluhan dari masyarakat ya. Ya, belum ada keluhan untuk jalan-jalan yang sudah diperbaiki. Mereka cukup bersyukur banyak jalan yang sudah diperbaiki, seperti kata Mas Dion tadi, di periode awal Bupati Pasuruan dan Wakil Bupati Mas Rusdi dan Gus Sobi ini cukup bagus untuk merespon keinginan masyarakat memperbaiki ruas-ruas jalan, terutama yang kewenangannya kabupaten. Seperti itu. Apalagi yang provinsi juga udah mulai Ya, diperbaiki provinsi juga. sinergi dengan provinsi pusatnya juga cukup bagus ya. Seperti disampaikan tadi oleh Mas Dion tadi.
Benar, terima kasih Mas Hadib. Kita beralih ke Gus Ama untuk pesan tentang kesadaran bersama nih menjaga fasilitas publik. Jadi ketika kita hidup bermasyarakat itu banyak hal, memang di situ banyak hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kesadaran kita sebagai manusia terhadap lingkungan kita dan berkaitan dengan ini di jalan-jalan itu perlu kita jaga bersama. Jangan sampai ketika pemerintah daerah, apalagi sekarang ini pemerintahan dari Mas Bupati, Mas Haji Rusdi Sutoja dan Gus Sobi ini, kita lihat pergerakannya terkait dengan infrastruktur itu sangat masif sekali. Kita lihat di jalan-jalan yang dulu-dulunya itu jalannya rusak atau sangat lama sekali untuk penanganannya. Alhamdulillah, seperti kata Mas Dion tadi, di ruas-ruas jalan tertentu yang di situ jalannya tanahnya itu bergerak, ya kan, di situ masif sekali dibangun atau dibeton di situ, sehingga jalannya itu menjadi bagus. Seperti halnya juga bukan hanya jalan-jalan yang seperti itu, perbaikan jalan atau pembangunan jalan di ruas-ruas jalan khususnya di Kabupaten Pasuruan itu juga masif sekali seperti itu, pembangunan yang lain. Nah, ketika melihat seperti itu dengan adanya infrastruktur dan pemerintah kabupaten kita sangat tanggap, sangat cepat sekali, mari kita jaga bersama-sama ya apa yang telah dicapai oleh pemerintah kita itu dijaga dan kita lestarikan. Seperti halnya janganlah merusak ya hal-hal atau peralatan umum, peralatan publik yang ada di Kabupaten Pasuruan itu kita jaga bersama. Jangan sampai ada omongan, wah duduk dhewe ae, jangan seperti itu. Ayo kita jaga bersama-sama, ini kabupaten-kabupaten kita, tanah-tanah kita, ya kan, kita hidup di sini, ayo kita jaga bersama-sama sehingga kita hidupnya ayem, kita hidupnya enak di sini. Kalau sudah hidup enak, hidup ayem, ya tentrem kan enak. Yo kerja yo enak, turu yo enak, mangan yo enak. Seperti itu. Wah, terima kasih Gus Ama. Terima kasih banyak untuk Pak Dion, Mas Hadib, dan Gus Ama atas kehadirannya di podcast Jawara. Sama-sama. Ini sangat-sangat insightful sekali untuk kita sebagai warga Kabupaten Pasuruan tentunya ya. Sahabat Putra Media, jalan yang mantap adalah urat nadi ekonomi kita. Menuntut hak atas jalan yang layak adalah kewajiban kita. Tapi menjaga jalan tetap awet adalah tanggung jawab bersama. Baik. Saya Nafila Rodia pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tulis di kolom komentar jalan di daerah mana saja yang menurut kalian butuh perhatian darurat dari Bapak-Bapak Komisi 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.